Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam forum yang penuh berkah ini di bulan Ramadan, bulan kemenangan dan refleksi bagi umat Islam. Ramadan bukan sekedar momen ibadah, tetapi juga saat yang tepat untuk merenungkan kondisi umat dan mencari solusi atas berbagai krisis yang melanda. Di tengah kemuliaan bulan ini, kita melihat kegelapan yang menyelimuti dunia Islam akibat sistem kapitalisme sekuler yang mendominasi, mulai dari krisis ekonomi, ketimpangan sosial, serta ketidakadilan yang terus terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Lantas, bagaimana seharusnya umat Islam memahami kemenangan sejati di bulan Ramadan ini? Apa akar dari berbagai persoalan yang kita hadapi? Dan bagaimana Islam sebagai sebuah sistem mampu memberikan solusi yang terbaik? Nah, melalui forum ini, mari kita bahas secara mendalam tantangan yang dihadapi umat serta jalan kembali kepada Islam sebagai solusi atas berbagai krisis yang terjadi. Ya, semoga forum ini bisa membuka wawasan dan menguatkan tekad kita untuk memperjuangkan perubahan yang hakiki. Nah, untuk membahasnya hadir bersama kami Bung Yuwana, saya persilahkan. Terima kasih, Bung Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, pada bedah kafah kali ini kita akan membahas judul dari kegelapan kapitalisme sekuler menuju cahaya Islam. Pokok bahasan penting yang saya sajikan ada 4: Ramadan dan makna kemenangan sejati, kegelapan kapitalisme sekuler di Indonesia dan di dunia Islam, krisis global akibat kapitalisme sekuler, dan solusi kembali kepada Islam. Ramadan dan makna kemenangan sejati. Bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diizinkan Allah untuk menikmati kemuliaan bulan Ramadan. Seharusnya menjadi momentum spiritual yang bisa membawa harapan dan keberkahan bagi kita semua, membawa harapan dan kebahagiaan, meskipun kita tahu memang oh, sehari-hari dalam Ramadan ini kita menahan lapar dan dahaga. Namun ingat bahwa lapar dan dahaga begitu selesai, apa, akan selesai begitu masuk waktu maghrib, sehingga kemudian kita bisa bahagia karena berhasil menahan lapar dan dahaga itu. Tetapi perlu diingat bahwa kebahagiaan harian itu harus tetap kita syukuri memang. Namun itu bukan kemenangan sejati, bukan kebahagiaan sejati kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa itu memiliki tujuan, ya, bukan sekedar untuk menahan lapar dan dahaga saja, tapi tujuannya adalah me, la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Maka kemudian disinilah kemenangan sejati atau kebahagiaan sejati itu sesungguhnya pada tercapainya derajat ketakwaan. Islam menekankan bahwa puasa bertujuan untuk menjadikan umat muslim bisa lebih bertakwa.
Sehingga kemudian nanti ya kan kita sehari-hari ini terus berpuasa, menikmati kebahagiaan berbuka puasa harian ya sampai pada akhirnya ketika Idul Fitri nanti harusnya juga bisa dirayakan dengan kebahagiaan juga. Itu karena sehari-hari kita sudah berbiasa berbuka, maka di ujung dari Ramadan ini adalah satu Syawal nanti Idul Fitri itu harusnya juga dengan penuh kebahagiaan. Namun kalau kita lihat realitas dunia saat ini masih dipenuhi dengan berbagai permasalahan, itu kebahagiaan itu kok sepertinya jauh panggang dari api. Kenapa? Karena kebahagiaan hakiki, ketakwaan hakiki, yang itu adalah ketakwaan, kebahagiaan orang berpuasa, kemenangan bagi orang puasa sesungguhnya adalah ketakwaan, itu serasa eh, serasa jauh panggang dari api. Kenapa? Eh, kita lihat beberapa kondisi masyarakat kita ini sepertinya masih belum siap untuk mendapatkan kemenangan yang sejati. Ya, misal karena apa? Karena masih berada di dalam cengkeraman sistem kapitalisme sekuler yang menghegemoni dunia, termasuk di negeri kita ini. Kita masih dalam kegelapan kapitalisme sekuler di Indonesia maupun di dunia, ya. Dan sistem ini menciptakan berbagai masalah ya, seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, utang negara, pengangguran dan perampasan tanah oleh oligarki semakin membebani rakyat, ya, pajak yang semakin membebani rakyat, utang negara yang berjibun ya, korupsi sampai bermiliar, bertriliun-triliun, bahkan ribuan triliun. Belum di dunia Islam ya mengalami penjajahan politik, ekonomi dan militer. Kasus Palestina sampai sekarang juga masih masih apa kita dengar katanya gencatan senjata, ternyata pengkhianatan Israel sudah di depan mata. Oh, kemarin Israel menjatuhkan kembali bom untuk apa menghancurkan warga pas membunuh warga Palestina. 200-an bayi itu syahid oleh bom Israel ya di bulan Ramadan ketika mereka sedang berpuasa ini. Bahkan lebih parahnya lagi, beberapa pemimpin Muslim justru lebih memilih bekerja sama dengan kekuatan asing daripada membela umat Islam. Artinya apa? Mereka dipilih menjadi pemimpin umat Islam bukan untuk bekerja melayani umat, melaksanakan riayah syunil umat, tapi justru yang ada adalah mereka mempertahankan kepentingan membela, mempertahankan kepentingan-kepentingan oligarki pemodal mereka. Sehingga kemudian kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Toha, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dungka." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quran, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, dan ini akan terus berlangsung bahkan sampai kita lihat krisis global akibat kapitalisme sekulerisme ini memang betul-betul nyata di depan kita, betul-betul kasat mata. Kapitalisme telah menciptakan berbagai krisis ya, termasuk krisis ekonomi yang memperbesar kesenjangan sosial, krisis moral semakin parah dengan meningkatnya dekadensi LGBT dan hedonisme, eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali,
menyebabkan krisis lingkungan dan perubahan iklim. Kalau kita lihat fenomena banjir di mana-mana, ini tampak sekali memang karena kerusakan lingkungan itu eh, disebabkan oleh kerakusan kapitalisme. Terus kemudian para pemimpin dunia lebih mementingkan kepentingan korporasi daripada kesejahteraan rakyat. Itu sangat sangat ironis sekali di tengah-tengah ketakwaan individu masyarakat Muslim yang sekarang ini sedang berpuasa, menahan lapar dan dahaga, sementara di level kehidupan bermasyarakatnya, sekulerisme dengan kapitalisme dan demokrasi betul-betul mencengkeram, menghegemoni, menjajah, menjadi imperialis yang nyata, merusak tatanan kehidupan ini. Karena itulah eh, Bung Hekal, para pemirsa channel TV yang budiman, solusinya harus kembali kepada Islam. Sistem Islam sajalah satu-satunya solusi untuk keluar dari kegelapan kapitalisme sekuler ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin." Wa nazzalna, dan kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, Alkitab. Al-Qur'an ini sebagai penjelasan atas segala sesuatu sekaligus sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira baik kaum muslimin. Kabar baik, kabar gembira bagi kaum muslimin. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, Al-Quran sudah memberikan panduan yang lengkap untuk menyelesaikan seluruh persoalan hidup manusia tadi. Ya, maka dari itu demokrasi dan sekulerisme ini harus ditinggalkan karena membawa penderitaan dan bertolak belakang dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan penerapan Islam secara menyeluruh, secara kafah, umat bisa meraih kesejahteraan dan keadilan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kapitalisme, sekulerisme, demokrasi menuju cahaya Islam. Dan ini sudah terbukti di dalam sejarah kejayaan umat Islam pada masa lalu. Misalnya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, kekuasaannya tidak lama, sangat pendek, tapi pada era itu hampir-hampir tidak ada orang yang miskin yang berhak menerima zakat karena saking sejahteranya. Kemudian era Khalifah kekhilafan Abbasiyah menjadi mercusuar peradaban, keilmuan muncul di era itu, penemuan-penemuan dan lain sebagainya. Sehingga memang tidak ada jalan yang lain kecuali melakukan perubahan sistemik, perubahan meninggalkan kapitalisme, sekulerisme untuk menerapkan Islam secara paripurna. Wallahu alam biswab. Begitu Bung Haikal, terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi memang jelas ya bahwa bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan ibadah, tetapi juga momentum kemenangan sejati bagi umat Islam. Kemenangan ini tidak hanya berupa kemenangan spiritual, tapi juga kemenangan dalam menerapkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Namun, kita lihat realitas yang bertolak belakang. Nah, sistem kapitalis sekuler telah membawa kegelapan bagi Indonesia dan dunia Islamnya. Yang mana di dalamnya pada faktanya sekarang menciptakan krisis ekonomi, ketimpangan sosial, hingga degradasi moral, juga ketidakadilan yang meluas. Nah, sistem ini bukan hanya gagal menyejahterakan manusia, tapi juga menjadi penyebab utama berbagai krisis global yang kita hadapi hari ini. Nah,
Solusi atas permasalahan ini tidak akan ditemukan dalam sistem yang sama yang telah menciptakan kehancuran ini, melainkan dalam Islam sebagai sistem yang paripurna. Nah, Islam bukan hanya agama ibadah, tapi juga panduan hidup yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Hanya dengan kembali pada Islam, secara kafah, umat Islam dapat keluar dari krisis ini dan meraih kemenangan yang sejati. Sebagai umat yang memiliki Al-Quran sebagai pedoman dan Rasulullah SAW sebagai teladan, sudah saatnya kita menjadikan Islam sebagai solusi nyata, bukan hanya dalam ranah individu, tapi juga skala masyarakat dan negara. Semoga bedah kafah kali ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk berjuang mewujudkan perubahan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Begitu nggih. Ya. Oke, Aha. betul. Iya. Oke, siap. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih Bung Yuwana atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bisa membuka insight baru bagi kita semua dan membawa manfaat tentunya. Nah, amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa bedah kafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan kabar, topik dan isu terkini. Jangan lupa berikan like, komen, share seluas-luasnya dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info, kabar atau isu terkini dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.